selamat datang di YouTube channel saya. Jadi kali ini saya akan mencoba memberikan informasi kepada teman-teman tentang salah satu kisi-kisi dari SKB Apoteker, yaitu adalah perbedaan PO dan konseling dan 3 prime questions. Nah, jadi kita lanjut ke slide pertama. Nah, di sini sistemnya itu kita akan menjawab beberapa soal sebelum masuk ke pembahasan. Jadi teman-teman silahkan jawab soalnya di buku atau di pikiran kalian. Nanti kita akan cocokkan setelah pembahasan apakah jawaban kalian betul atau tidak. Kita periksa sama-sama ya. Untuk soal nomor pertama, yaitu adalah suatu tahapan proses yang berfokus pada pasien untuk memberikan saran dan pengetahuan tentang kesehatan sehingga timbul kesadaran akan pentingnya kesehatan adalah hakikat dari pengertian A. Komunikasi, B. Konseling, C. Pemberi informasi obat, D. Rehabilitasi, E. Semua benar. Teman-teman silakan jawab. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini yang menjadi perbedaan antara program konseling dan PIO adalah kecuali A. Sasaran program, B. Tujuan program, C. Ruangan pelaksana, D. Pelaksana program, atau E. Semua benar. Teman-teman silakan jawab lagi. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Salah satu dari 3 prime questions di bawah ini yang benar adalah A. Apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah minum obat ini? B. Apa yang apoteker jelaskan tentang harapan setelah minum obat ini? C. Bagaimana obat ini dapat membantu Anda menyembuhkan gejala ini? Atau D. Bagaimana penjelasan dokter tentang penyakit Anda? Teman-teman silakan jawab lagi. Kita akan langsung masuk ke teori pembahasan. Nah, untuk yang pertama, PIO, pemberian informasi obat. Nah, jadi definisinya adalah suatu kegiatan penyediaan dan pemberian informasi yang independen, akurat, dan komprehensif terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat, maupun pihak yang memerlukan di rumah sakit. Sedangkan untuk pengertian konseling adalah suatu proses yang memberikan kesempatan pada pasien untuk mengeksplorasikan yang dapat mengarah pada peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang penggunaan obat yang benar. Lalu untuk tujuan PIO adalah ada 3. Yang pertama menunjang ketersediaan informasi dalam rangka penggunaan obat yang rasional dan berorientasi pada pasien. Yang kedua, menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lainnya. 3. Menyediakan informasi untuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat terutama bagi subkomite farmasi terapi. Dalam hal ini pas pembuatan formularium. Kemudian untuk tujuan konseling ada 3 juga. Yang pertama, membina hubungan atau komunikasi farmasis dengan pasien. Yang kedua, memberikan informasi obat sesuai kondisi dan masalah pasien. Dan yang ketiga, membantu pasien menggunakan obat sesuai tujuan terapi dengan memberikan cara atau metode yang mudah bagi pasien menggunakan obat yang benar. Lalu untuk sasaran PIO sendiri, ya ada 3 juga. Yang pertama, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, apoteker yang lain, perawat, bidan, asisten apoteker, dan lain-lain. Yang kedua, pihak lainnya, yaitu manajemen, tim kepanitiaan klinik, dan lain. Kemudian yang ketiga adalah pasien dan keluarga pasien. Sedangkan untuk sasaran konseling, yaitu hanya satu berfokus pada pasien dan keluarganya. Nah, dari penjelasan-penjelasan singkat ini, saya kira teman-teman ya sudah ada gambaran lah tentang perbedaan antara konseling dan PIO. Kita simpulkan dalam satu tabel. Ini dia. PIO dan konseling ini adalah perbandingan antara keduanya yang mungkin belum jelaskan sebelumnya. Jadi jika untuk dirangkum, maka perbedaan antara PIO dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi. Lokasi tempat tidak ada masalah ketika melaksanakan PIO. Jadi dimanapun bisa dilakukan, baik dalam ruangan, di lobi, ataupun di kantin, itu dapat dilakukan pemberian informasi obat. Sedangkan konseling itu memerlukan lokasi yang harus dapat dengan mudah dijangkau dan ya dekat dengan outlet apotik.
Dalam hal ini agar menjaga privasi dari pasien, karena ada beberapa konseling yang memang tidak boleh didengarkan oleh peserta lain atau pasien lain. Lebih privasi lah dibandingkan dengan PIO. Yang kedua, tidak perlu tatap muka. Nah, sedangkan konseling itu harus tatap muka. Kenapa PIO tidak perlu tatap muka? Karena PIO ini hanya sebatas memberikan informasi tentang obat-obatan. Kayak misalnya ada seorang dokter atau teman yang bertanya tentang suatu obat, maka itu sudah dikatakan pemberian informasi obat dan tidak mutlak untuk dilakukan face to face atau tatap muka. Boleh lewat telepon, telegram, ataupun chatting. Tapi sedangkan konseling itu harus dan memang sebaiknya dilakukan dengan tatap muka. Karena dalam tahapan konseling itu memerlukan interaksi antara dua arah, sehingga kita dapat memastikan apakah pasien yang kita berikan konseling itu memahami dengan baik tentang penggunaan obat-obatnya atau tidak, karena jangan sampai terjadinya kesalahan penggunaan obat. Lalu yang ketiga, orientasi kepada tenaga kesehatan. Nah, sedangkan di konseling itu orientasinya kepada keluarga pasien dan pasien. Nah, di PIO seperti yang saya katakan tadi, informasi obat tidak hanya diberikan terhadap pasien, tapi juga boleh diberikan terhadap tenaga kesehatan yang lainnya, baik itu dokter, perawat, bidan, dan sebagainya. Tetapi kalau untuk konseling memang dibatasi hanya untuk kepada pasien dan keluarganya saja. Lalu yang keempat, literatur yang dibutuhkan lebih kompleks. Nah, di PIO kenapa lebih kompleks literaturnya? Karena pertanyaannya tidak seputar bagaimana cara makan obatnya, bagaimana efek sampingnya, bagaimana penyimpanannya, dan sebagainya. Tapi bisa luas, bisa digunakan kayak review jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk konseling, literaturnya dibutuhkan relatif standar. Dalam hal ini standar adalah hal-hal yang memang dibutuhkan oleh pasien untuk diketahui ketika mengkonsumsi obatnya. Lalu yang terakhir itu adalah memberikan beberapa metode untuk pengajuan pertanyaan. Jadi metode pengajuan pertanyaan itu terserah mau ditanyakan seperti apa, mau ditanya secara langsung, mau ditanya lewat telepon atau via chat juga boleh. Namun sedangkan untuk konseling itu bertanya secara lisan agar terjadi interaksi antara konselor atau pemberi konseling dan penerima konseling, supaya feel-nya dapat ketika memberikan arahan. Nah, sedikit informasi, di konseling ini ada dua prinsip yang digunakan, yaitu adalah consult dan education. Jadi saran dan pengetahuan harus teramu dalam satu pembicaraan agar menciptakan satu sensasi yang bisa memberikan informasi lebih dalam kepada pasien, baik itu keluarga ataupun pasien sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu 3 prime questions. 3 prime question ini adalah 3 pertanyaan primer yang sebaiknya ditanyakan pada pasiennya. Yang pertama, apa yang telah dokter katakan tentang obat Anda? Nah, jadi di sini apoteker akan menanyakan kepada pasien apakah obatnya itu sudah diberitahukan oleh dokter obat-obat apa saja, seperti itu. Tapi dalam konteks kalimat ini tidak semerta-merta menggunakan kalimat yang ini ya. Jadi kalimatnya bisa diaransemen, kalimatnya bisa diubah, kata-katanya bisa diubah, yang penting maksud dan tujuannya sama, yaitu menanyakan apakah dokter telah mengatakan sesuatu tentang obat yang Anda terima. Lalu yang kedua adalah apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah minum obat. Jadi ini bertahap, dari setelah dokter mengatakan tentang obat-obatnya, lalu dokter pasti akan bertanya, ini adalah harapan kami kepada Anda ketika Anda meminum obat-obat ini. Nah, sekali lagi, itu konteks kalimatnya bisa berubah, tidak mutlak seperti ini kalimatnya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana penjelasan dokter tentang cara meminum obat ini. Nah, setelah diberitahukan tentang obat apa, diberitahukan harapan ketika minum obat ini bagaimana, lalu dikasih tahu caranya bagaimana meminum obat ini. Itu ingat ya, 3 tahapan ini penting. Dari penjelasan sebelumnya, teman-teman pasti sudah bisa menyimpulkan jawaban yang benar dari 3 pertanyaan sebelumnya itu apa. Kita sama-sama kembali, kita lihat, kita jawab sama-sama ya. Pertanyaan nomor 1 yaitu adalah suatu tahapan proses yang berfokus pada pasien untuk memberikan saran dan pengetahuan. Ingat ya, di sini saran dan pengetahuan. Nah, sudah bisa dipastikan jawabannya adalah konseling. Kenapa? Karena konseling itu punya 2 prinsip,
Yang pertama itu adalah consult dan education, saran dan pengetahuan, jelas jawabannya konselingnya. Kemudian untuk nomor 2, di bawah ini yang menjadi perbedaan antara program konseling dan PIO. Jadi di sini ditanya adalah perbedaan, tapi kecuali teman-teman harus fokus untuk membaca soal, jangan sampai ada terselip kata kecuali, karena itu bisa bikin blunder jawaban kamu. Bisa dilihat di sini saran dan program. Saran dan program antara PIO dan konseling itu sama atau tidak? Beda. Nah, karena ditanya perbedaan dan kecuali berarti cari yang sama kan. Nah, karena di sini sarannya beda, berarti bukan jawabannya. Tujuannya sama atau tidak? Beda juga, berarti bukan jawabannya. Ruangan pelaksana sama atau tidak? Beda. Seperti yang dijelaskan tadi ya. D. Pelaksana program. Pelaksana program di sini adalah yang memberikan konseling, yang memberikan informasi. Apakah sama atau tidak? Nah, karena di sini adalah yang memberikan informasi dan konseling adalah seorang farmasis apoteker, jadi itu sama. Maka jawabannya itu adalah D. Oke. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu salah satu dari 3 prime questions di bawah ini yang benar adalah yang A, apa yang dokter jelaskan tentang harapan setelah meminum obat ini? Nah, itu masuk ya. Tadi itu di poin nomor 2 untuk 3 prime questions-nya. Lalu yang B, apa yang apoteker jelaskan? Jadi di 3 prime question tidak ada apoteker. Lalu yang C, jelas salah. Lalu yang C, bagaimana obat ini dapat membantu Anda menyembuhkan gejala ini? Jadi di 3 prime question tidak ada menanyakan tentang mekanisme obat ini bisa menyembuhkan gejala. Itu nggak terlalu berat. Kemudian yang D, bagaimana penjelasan dokter tentang penyakit Anda? Jadi dokter tidak menanyakan penyakit Anda di 3 prime questions. Jadi itu kan 3 prime question itu adalah pertanyaan yang wajib diberikan oleh seorang apoteker kepada pasiennya. Nah, saya kira seperti itu. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa di-share agar teman-teman kalian juga bisa tahu tentang informasi ini. Komen, like, dan subscribe. Dukung channel ini agar saya juga bisa lebih bersemangat memberikan informasi terkait tentang soal-soal atau teori-teori tentang SKB apoteker dan tes CPNS lainnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video.